Ya, shalom. Shalom. Ya, kalian tahu, ada yang tahu arti kata panggilan, arti kata mengikuti? Ada yang tahu arti kata mengikuti? Mengikuti. Iya. Mengikuti. Siapa yang bisa jelasin kau? Kila. Mengikuti. Menyerahkan seluruhnya, seluruh apa? Ada yang lain lagi? Mengikuti. Heri? Apa yang besar? Menirukan pengalaman seseorang. Dengan seseorang. Ada lagi? Mengikuti adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengikuti seseorang atau orang lain. Ya, ada yang perempuan? Mengikuti? Mengikuti dari belakang. Ada yang lain? Tibor, Levi? Yang bilang suara besar. Ya, mengikuti seperti yang tadi kalian sudah jelaskan, itu semuanya benar sekali. Ini kata pertama yang harus kalian ingat. Ketiga, menjadi seorang Kristen. Yang kalian jelaskan tadi, mengikuti itu adalah memberi diri, mengikuti orang lain, tinggal bersama dengan orang lain. Orang lain di sini maksudnya siapa? Mengikuti. Jadi kata pertama bagi Kristen itu yang perlu kalian ingat, the first word become jadi Kristen itu adalah mengikuti. Kata mengikuti ini sangat penting sekali bagi kita. Kata mengikuti itu berkaitan dengan calling, panggilan. Karena kalau kita menjelaskan kata mengikuti ini, maka sangat dalam sekali. Kata mengikuti. Kita mengikuti siapa? Siapa yang kita ikuti? Mengapa kita harus mengikuti dia? Nah, kalau kata ini kita tanya lagi, siapa yang kita ikuti? Siapa yang Anda dan saya ikuti sekarang hari ini? Ya, Tuhan Yesus. Untuk pertanyaan itu maka Anda dan saya disebut the followers of Christ. Dan pertanyaan kedua adalah why we follow him. Ya kan? Dan pertama, siapa yang Anda ikuti? Yesus. Pertanyaannya Yesus. Ini pertanyaan paling penting yang banyak orang lupa. Ada beberapa sini yang pernah ikut katekumen. Siapa yang sudah pernah ikut katekesasi atau katekumen? Sudah pernah dapat ikut? Sudah? Di Katoliknya sudah? Kamu sudah lulus? Dapat penjelasannya, kamu jadi katekumen itu apa? Jadi murid Yesus atau apa? Bagaimana bisa kamu jelaskan ringkas pelajaran yang kamu dapat? Kita udah lebih dewasa untuk lebih dalam lagi mengikuti atau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu lebih dalam lagi. Ada lagi? Nggak ada? Udah katekumen? Belum. Katekumen sama dengan orang som gitu ya. Harus diingat yang paling baik. Kalian ingat baik-baik. Syarat seseorang menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah dia mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, follow him. Itu dulu yang pertama. Kenapa kita mengikuti dia? Karena ada panggilan. Di dalam panggilan itu ada banyak macam syarat yang harus Anda dan saya lewati. Tidak gampang. Karena syarat yang Anda lihat dari cerita ini adalah they left everything behind them. Apa? Anda punya reputasi, Anda punya kekayaan, Anda punya status sosial. Hari-hari ini di medsos itu terkenal sebuah istilah pansos. Ada yang tahu? Sudah tahu? Ya, panjat sosial. Banyak orang bikin apa saja. They can do everything. Untuk mereka punya status sosial itu naik. Nah, itu disebut pansos. Mereka jual orang. Mereka bikin segala sesuatu yang kadang sampai bertentangan dengan nalar. Nah, lihat di situ. Kembali lagi ke topik biar enggak lupa. Lihat di situ ya. Kalian lihat, dengar baik. Di Paskah ini kita harus ingat
panggilan kita. Kita sedang mengikuti siapa? Tadi gunakan kata tadi, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. They left everything behind them and follow Jesus. Ada sebuah lagu yang saya udah pernah nyanyikan, sering berulang-ulang jadi kesaksian bagi kita ya. Ada satu keluarga, dia terima Tuhan Yesus, yang sebelumnya dia tuh unbelievers atau orang yang tidak percaya Tuhan. Perhatikan, dia tidak percaya Tuhan, tapi oleh pemberitaan Injil yang adalah kekuatan Allah. Dalam Roma 1 ayat 16, tetapi aku mempunyai keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Siapa saja yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Injil itu. Siapa? Anda dan saya yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. The men, the women that who is confessing Jesus Christ is the living Son of God. Lihat di situ. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, ini kita harus ingat, pasca ini kita harus ingat. Kita sedang mengikuti siapa? Ingat, itu bukan hanya sekedar ingat, oh saya ikut Yesus. Enggak seperti itu. Mengikuti itu berarti meninggalkan segala sesuatu ikut Yesus. Orang yang tadi itu dia percaya oleh pemberitaan Injil. Dia harus pertama-tama kehilangan harta. Anda lihat cerita murid-murid yang tadi. Mereka meninggalkan segala sesuatu, orang tua dan segala sesuatu, dan kemudian mengikuti Yesus. Itu berbicara tentang bayar harga. Jadi yang pertama, ketika momen Paskah ini, kita tidak saja merayakan, tapi kita balik ke dasar. Dasar sekali adalah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus. Dasar dari kekristenan adalah penyangkalan diri. Menyangkal diri. Itu penting. Sangkal diri bukan berarti, oh saya sangkal diri saya sangkal saya dari kampung ini, saya sangkal saya punya bapak. Enggak. Sangkal diri itu adalah menyangkal diri, memilih untuk tidak melakukan yang bertentangan dengan kehendak dan kemauan Allah. Karena itu pertama sekali adalah mengikuti. Kita mengikuti siapa? Mengikuti Yesus. Dari pelajaran singkat ini dalam beberapa ayat itu menjelaskan bahwa they left everything. Kembali ke kesaksian orang yang itu, dia meninggalkan segala sesuatu sampai dia disiksa. Dia disiksa. Satu desa itu siksa dia karena dia percaya Kristus, karena desa itu nggak ada Kristen. Setelah mereka siksa, mereka bilang sangkal Yesus dan mati. Sangkal Yesus, kamu hidup. Kalau kamu nak sangkal, kamu mati, kami membunuh semua keluargamu. We kill you, every member of your family. Yeah. If you blaspheme Jesus Christ. Hebat di situ. Tapi dia berkata bahwa mengikut Yesus adalah keputusan saya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Kuta gentar, kuta gentar. Suatu hari murid Tuhan Yesus yang bernama Polikarpus, Yohanes, murid Yesus punya murid bernama Polikarpus. Anda perhatikan. Ketika dia mau disalibkan, dibakar, dianiaya, dia bilang, mereka para penganiaya gladiator bilang, sangkal Yesus supaya kamu hidup. Dia bilang, seumur hidup saya tidak pernah Tuhanku tidak membuat sesuatu yang tidak menyenangkan bagi saya. Itu pengakuan. Nah, sebelum Anda ikut Yesus, Anda harus bertanya-tanya. Karena itu jadi orang Kristen itu bukan jadi orang Kristen yang ikut-ikut orang. Anda buat hitung-hitungan di atas kertas. Karena syarat yang pertama aja udah berat. Syarat yang pertama adalah leave everything behind you. Segala hal yang dapat menghalangi kamu untuk mengikuti Yesus. Segala hal yang dapat menghalangi kamu untuk bertumbuh dan mengalami keserupaan dengan Tuhan Yesus. Tinggalkan segala sesuatu itu.
Di momentum Paskah ini, poin pertama adalah leave everything behind you. Pertanyaan tadi, mengikut Yesus itu buat hitung-hitungan di atas kertas dulu. Karena itu Yesus itu terus terang dan jujur. Di awal pemberitaan Injil dia sudah bilang, ikut aku bayar harga, ikut aku menderita. Anda tunggu waktu lama. Coba Anda lihat, bayar ikut menderita. Dalam ujian di padang gurun, Tuhan Yesus menolak segala sesuatu yang ditawarkan kepada dia. Harta, kekuasaan, kenikmatan dunia dan segala sesuatu. Hari ini seseorang datang kepada Anda dan kemudian menawarkan segala kemewahan dunia yang 7 turunan kamu tidak pernah bakalan menikmati atau bermimpi untuk menikmati. Dan kemudian kamu menyangkal iman kamu dan mengikuti iman orang yang datang kepada kamu. Segala fasilitas dunia yang tidak pernah kamu miliki dan bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Apa pilihan kamu? Yesus berkata, Yesus itu jujur. Di awal pemberitaan Injil, di awal murid-murid mengikuti dia berkata bahwa ikut aku itu menderita, bayar harga. Orang Kristen tidak memahami ini dengan baik. Kenapa kalau mereka mengikuti Yesus itu menderita? Akhirnya mereka hanya jadi Kristen-Kristenan. Ada penderitaan sedikit mengeluh. Ada ini sedikit mengeluh, Tuhan tidak tolong, ada ini Tuhan. Nah itu perhatikan dengan baik. Itu bukan Kristen. Dia sudah bilang dari awal. Nanti kalau kita sudah jadi Kristen di tengah perjalanan baru kita bilang, aduh Tuhan nih salib saya paling berat. Loh siapa suruh kau mikul salib? Salibmu kenapa kau mikul? Nah lihat di situ. Jadi ikut Yesus. Ikut Yesus itu mengikuti berarti meninggalkan segala sesuatu. Anda sudah buat hitung-hitungan, sudah matang belum pikirannya? Baru saya ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Saya mau jadi Kristen. Sebelum Anda jadi Kristen. Jadi Kristen itu bukan karena bapakmu melahirkan, mamamu melahirkan kamu lalu kamu Kristen, otomatis enggak. Saya punya pengalaman, orang tua saya Kristen, mama Kristen, bapak Kristen. Tapi suatu momen, suatu kesempatan yang sudah ada di depan mata saya, itu saya lulus tahun 95 itu, kemudian ada pembukaan pegawai negeri PNS. Saya daftar di kantornya tante saya, bapak saya punya adik perempuan kerja di bagian pertanahan. Saya daftar dengan teman-teman semea yang lain yang seangkatan dengan saya. Ada tetangga saya 2 orang juga ikut daftar, kita sama-sama pergi. Puji Tuhan saat itu saya lulus. Diumumkan lewat RRI, siaran radio. Nama-nama ini lulus, nama-nama ini lulus. Wah, mama saya senang sekali. Dia senang. Dia sudah bangga cerita ke tetangga. Sudah pinjam cover. Karena nanti setelah kelulusan kita semua siap. Lalu nanti tampung di mes. Lalu kita berangkat dengan kapal laut itu ke Jogja untuk ikut pendidikan di sana. Saya udah persiapan. Pinjam uang, mama pinjam uang. Ada beberapa celana bahan yang beli, sepatu. Tiba-tiba nama saya itu dicoret. Padahal pengumuman ada, nama saya dicoret. Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya tulis di dinding kamar pakai kuas besar begini. Saya Roy 100%, saya 100% anak Lucifer. Lihat. Itu karena saya tidak memahami. Saya memahami bahwa seluruh keinginan saya, seluruh tuntutan saya harus dipenuhi oleh Allah.
Kalau saya ikut Yesus, padahal ikut Yesus itu enggak gaya begitu. Pengertian saya salah. Saya menuntut Tuhan untuk memenuhi semua tuntutan saya. Nah, nanti kita belajar jauh lagi. Padahal kalau Anda ikut Yesus, Anda harus paham. Anda ikut Yesus berarti Anda menyerahkan seluruh hak Anda kepada Kristus. Siapa yang mengatur Anda? Kalau Anda ikut saya yang atur Anda atau Anda atur saya? Saya atur Anda kan? Salah satu cara saya atur adalah peraturan di sini yang tidak tertulis maupun tidak tertulis. Anda tidak pernah buat perjanjian di sekolah bukan? Tanda tangan perjanjian di sekolah. Siapa sudah pernah tanda tangan perjanjian di sekolah? Kan tidak ada. Iya kan? Anda begitu masuk, ada dua hal yang Anda lakukan adalah hak dan kewajiban. Semua peraturan sekolah itu tanpa Anda tanda tangan pun Anda lakukan. Ketika kita mengikuti Yesus, segala hak kita itu hilang. Tuntutan Kristen, yang orang jadi Kristen, dia berpikir bahwa segala sesuatu tuntutan dia itu Tuhan kabulkan karena dia udah ikut Yesus. Enggak, padahal ikut Yesus enggak. Ikut Yesus itu berat, meninggalkan segala sesuatu. Apakah untuk kategori meninggalkan segala sesuatu itu kan belum tentu orang mau lakukan segala sesuatu. Bukan berarti sekarang Anda ikut Yesus, lalu mau ikut Yesus, Anda punya segala sesuatu, tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan pelayanan, enggak. Karena Yesus maksud di sini hal-hal yang membuat Tuhan tidak suka dalam hidup kita. Nah itu. Ada hal yang lebih berharga. Perhatikan satu kalimat, Anda cari nanti. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kata berada itu artinya takaran, artinya ukuran. Kepada siapa kecenderungan hatimu? Yesuskah ataukah yang lain yang bukan Yesus? Karena itu mengikuti Yesus paling penting di momen Paskah ini. Kita merenung. Mengapa saya ikut Yesus? Mengapa saya ikut Yesus? Why I must follow Him? Siapa yang saya ikutin? Mengapa saya harus ikut Dia? Nah itu. Apakah saya sudah meninggalkan segala sesuatu? Apakah hanya main ikut-ikut Dia? Kalau Anda ikut Dia dengan sungguh-sungguh, maka sebutan bagi Anda adalah disciple. Katakan disciple. Disciple itu dari kata didache. Pakar bahasa Yunaninya itu didache, disciple. The man that follow others people, follow his character, follow his attitude, follow his life example. Sangat penting sekali. Itu mengikuti Yesus. Mengikuti teladan semua. Jadi zaman dulu orang kuliah itu, perhatikan zaman dulu. Bukan seperti sekarang. Sekarang kampus sudah maju. Tapi zaman dulu orang kuliah universitas itu adalah seorang yang pandai. Dia berdiri di depan umum. Dia berpidato. Berorasi. Lalu orang-orang datang mengikuti orang itu. Lalu belajar daripada orang itu. Tinggal dengan orang itu. Murid-murid mengikuti Yesus, meninggalkan segala sesuatu, lalu sepanjang kehidupannya mereka belajar dari Kristus. Mereka pun yang sudah dekat dengan Tuhan Yesus pun bisa menjual Tuhan Yesus, bisa menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan kalau Anda baca dalam 1 Tawarik pasal 1 ayat yang ke-8, Filipus bertanya, Tuhan, pada masa dan waktu apa Engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Ikut Yesus sudah 3 tahun itu loh. Tapi mereka masih bermimpi supaya Israel itu bisa merdeka lepas dari kerajaan Roma. Yesus berkata masa dan waktunya engkau gak tahu. Setelah Yesus mati tahun 70, bait Allah dihancurkan oleh seorang jenderal Roma yang bernama Flavius Titus. Dari dinasti Vespasian. Rata dengan tanah. Jadi ikut Yesus itu gak gampang. Anda cari di sebuah film di YouTube bernama Quo Vadis, pakai huruf Q, tulisnya Q-U-O, Vadis, Quo Vadis. Quo Vadis itu sebuah pertanyaan. Ketika Roma dianiaya, orang Kristen di Roma dianiaya, kaisar yang paling jahat itu namanya Kaisar Nero. Jadi
setiap kaisar itu membuat kampanye militer dan membuat hal-hal yang lain. Nah, Nero ini setelah jadi kaisar, dia membuat sebuah kampanye militer dan untuk menabiskan dia menjadi raja Roma, dia ingin membangun sebuah bangunan untuk menabiskan kewibawaannya dia sebagai kaisar Nero Emperor waktu itu. Dia tertarik kepada sebuah bidang tanah di kota Roma. Lalu akhirnya dia berencana membakar kota Roma itu. Tetapi harus ada orang yang jadi kambing hitamkan. Dan orang-orang Kristen yang dikambing hitamkan. Mereka dibunuh, dibakar, digulung jadi gunung sama ter. Mereka dibungkus pakai kain. Kayak kepompong gitu, baru digulung pakai ter. Baru mereka ditaruh pakai tiang begini, baru mereka dibakar untuk menerangi kota Roma. Anda tahu apa yang terjadi? Murid-murid yang ada di kota Roma itu mendorong Rasul Petrus untuk pergi keluar dari kota Roma, melarikan diri. Petrus mendengarkan nasihat mereka dan dia keluar. Penganiayaan di kota Roma lagi hebat. Petrus keluar di sebuah jalan yang bernama Tres Taberne atau Via Appia. Sebuah jalan raya, main road. Dia keluar melari menyelamatkan diri. Anda ingat perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan Petrus itu adalah kasih agape. Yesus berkata, kefa dalam bahasa Aramnya. Kefa, agape. Tapi Petrus tidak memahami kasih agape. Dia menjawabnya dengan kasih filiah, persaudaraan. Ada 4 jenis kasih ya. Yang paling tinggi itu kasih agape. Ada kasih adelphos. Ada kasih storge. Ada kasih filiah. Kemudian ada kasih eros, hawa nafsu. Lihat orang lalu nafsuan, jelalatan. Nah, lihat di situ. Yesus bertanya dengan kasih agape, dia jawab dengan filiah. Setelah dia lari keluar tadi jalan raya itu, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Tuhan Yesus berkata dalam bahasa Roma kepada Petrus. Ketika teofani atau penampakan, Tuhan Yesus punya muka itu seperti seorang imam dalam penampakannya. Dia menunjukkan diri seperti jalan ke Emmaus, menjadi seorang imam. Lalu Petrus bertanya kepada imam itu. Petrus lari keluar. Imam yang tadi teofani Yesus itu mau masuk ke kota Roma. Lalu Petrus bertanya pakai bahasa Roma, quo vadis domine? Quo vadis? Petrus bertanya kan, quo vadis domine? Imam, engkau mau kemana? Atau pastor, engkau mau kemana? Gembala, engkau mau kemana? Tuhan Yesus jawab, eo Romam crucifigi iterum. Saya mau masuk ke sana untuk disalibkan. Ketika kata itu keluar dari mulut Tuhan Yesus yang dalam bentuk teofani itu, tiba-tiba wajah Yesus kelihatan lalu dia hilang. Mereka berpapasan. Ces. Petrus lihat seorang imam. Imam zaman dulu kan, imam seperti orang Israel itu kan, baju kostum. Petrus bertanya, quo vadis domine? Domine itu pendeta untuk laki, domina itu kepada perempuan. Quo vadis domine atau domini? Yesus jawab, eo Romam crucifigi iterum. Saya mau balik ke kota Roma untuk padahal disalibkan. Padahal kota Roma sekarang terjadi penganiayaan hebat. Wajah Yesus kelihatan. Petrus sadar.
Dia nangis di situ. Dia nangis. Lalu akhirnya dia balik ke kota Roma. Dia balik ke kota Roma itu untuk menyongsong aniaya. Dan Anda tahu Petrus dianiaya. Dia menolak untuk disalibkan. Kepala di atas, kaki di bawah. Karena dia tidak layak. Akhirnya dia minta. Dia minta kepada tentara Romawi untuk menyalibkan dia. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Peter crucifixion. Salib Yesus, salib Petrus. Anda tahu kalau disalibkan, dicambuk, dianiaya dulu, gebuknya sampai muntah-muntah kecap supaya jantung dalam itu pecah lebih cepat. Dia terbalik. Itu Anda dianiaya, darah itu terbalik turun ke bawah, disunsang, mati lebih cepat. Darah itu masuk dalam paru-paru, darah oksigen tidak ada, mati lebih cepat. Itu yang dimaksud dengan mengikuti. Itu yang dimaksud. Jadi, leave everything behind you. Everything itu apa? Anda bisa jelaskan. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Hobi kita kah? Kebiasaan kita kah? Hal-hal yang menghalangi kita untuk kita bertumbuh menjadi serupa dengan dia. Hal-hal yang menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang menghalangi saya untuk bertumbuh menjadi seorang Kristen yang baik. Anda perhatikan, ini adalah hal yang paling dasar sekali bagi orang Kristen. Hari ini Anda lihat wabah corona. Hari ini wabah corona, banyak orang semua menganjurkan untuk hidup sehat. Prinsip kesehatan number one, the principle of healthy for the humankind, for all of us. Apa? Anda bisa sebut. Yang paling pertama, dasar sekali prinsip. Clean your hand. Cuci tangan. Coba Anda baca pengumuman wabah corona ini. Artinya back to the foundation. Kembali ke hal yang paling dasar. Nah, hal yang dasar dari kekristenan itu apa? The foundation of our Christianity life adalah kita follow Christ, follow Him. Being a disciples, it means follow Him. Artinya mengikuti dia. Menjadi murid. Become a disciples. Nah itu. Murid yang mana? Ada dua pilihan murid di situ. Ada tiga pilihan murid yang menjadi contoh bagi kita. Still have a faith and follow Him until you die. Terus mengikuti dia sampai kematian menjemputmu. Tetap setia. Still obey, still submission to your teacher, to your Savior commandment. Or you will choose from the both. Yang pertama, Anda mau jadi murid yang Yudas, atau Anda mau jadi murid yang Petrus. Yudas dia jual Tuhan Yesus. All of us can sell Jesus. Semua kita punya peluang yang sama dapat menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. 30 keping perak hari ini bukan langsung dalam bentuk uang. Anda bisa menjual Yesus ketika Anda menikah dengan suamimu yang bukan Kristen, istrimu yang bukan Kristen. Anda kerja dengan ikut orang ini, tapi Anda diajak untuk menyangkal imanmu. Itu. Atau Anda jadi Petrus. Tapi puji Tuhan, Petrus berbalik yang menyangkal. Menyangkal Yesus itu bukan berarti kita menyangkal. Hari ini menyangkal Yesus bukan berarti kita langsung menyangkal, oh saya nolak. Nah, hari ini banyak orang Kristen kan enggak gitu. Tapi dia menolak melibatkan Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, orang Kristen menolak untuk melibatkan Allah. Baca Yakobus yang pernah kita belajar. Hari ini kami mau ke kota Anu, kami mau ke kota B, kami berdagang begini dan cari untung. Lalu Firman Tuhan berkata, lalu tiba-tiba hidup mati di tangan Tuhan. Harusnya kalau kita punya rencana kita tanya Tuhan dulu kan. Yakobus pasal 4 bilang gitu kan.
Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi menyangkal Tuhan Yesus itu sebenarnya simpelnya adalah ketika Anda sudah tidak mulai lagi melibatkan Yesus dalam pilihan-pilihan hidup, dalam keputusan hidup. Ya, Anda membuat Anda punya hidup sendiri. Padahal Anda sudah di awal mengikuti Yesus. Nah, karena itu sebelum Anda jadi seorang Kristen yang baik harus buat pilihan. Tuhan tidak marah kalau Anda buat pilihan. Anda mau ateis, silakan, itu pilihan Anda. Tapi supaya kalau jangan sampai Anda pikul nama Kristen tapi Anda tidak sungguh-sungguh jadi Kristen, karena itu pilihan bagi Anda. Tapi saya mau kasih tahu resiko dan pilihan itu berdampak kepada kekekalan. Katakan amin. Karena pribadi siapapun ketika tidak ada Kristus sebagai pemilik kehidupan dalam hidupnya, he or she or her are nothing. Dia bukan apa-apa. Lihat. Nah, ini yang penting bagi kita sekali. Di momen Paskah ini kita mengingat, bukan menjadi sebuah monumen. Paskah bukan menjadi sebuah monumen, tapi to remembering, untuk ingat, what would Jesus do? Katakan, what would Jesus do? Ingat apa yang Yesus lakukan. He give his life, his blood, his soul, whole life for us. Just to redeem us, just to pay us from the power of sin. Karena ini hal yang paling penting. When we celebrate Passover, we must remembering as a disciples, I has make decision to follow him. Saya sudah membuat pilihan. There is a three kinds of disciples. Three type. First, like Peter yang menyangkal Yesus, atau Yudas yang menjual Yesus, atau yang terus setia kepada Yesus. Ini penting sekali. What will Jesus do? Ingat apa yang dia lakukan bagi kita. For what he died to me. Untuk apa? Malam ini adalah malam hari ini adalah hari penyiksaan. Kalau kita lihat hari Kamis, dia ditangkap, gebukin, kemudian dibawa ke taman Pilatus, ke Hanas, Kayapas, Herodes, Pilatus. Lalu semalam-malaman dihajar, gebukin. Besoknya dia dibawa ke tiang kayu salib. Jam 3 dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Itu 7 perkataan Kristus di atas kayu salib. Dan perkataan yang paling bersejarah, powerful, adalah tetelestai. Finish. Videonya kan kita udah nonton ya. Has finished. Itu adalah sebuah kata hukum. Finish artinya utang lunas. Perhatikan, dia membeli segala lunas. Dari ketika saat since Jesus hang on the cross until this day. Then every people every day come and believe and trust and confess him as a king, as a savior. Mereka menerima kuasa dari kata tetelestai itu. Artinya finish. Anda harus ingat ini dengan baik. Karena itu ketika kita menjadi percaya, satu orang baca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Atau semua baca. Efesus pasal 2. Sebab karena kasih
karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Ya, lihat di situ. Jadi kita diselamatkan oleh iman. All of us saved by faith, not works. Nah, lihat di situ. Jadi hal yang paling basic di saat Paskah ini adalah kita kembali lagi mengingat, saya sedang mengikuti siapa. Saya sedang mengikuti Yesus. Syarat mengikuti Yesus adalah leave everything behind, meninggalkan segala sesuatu. Hal-hal yang menghalangi saya untuk jadi serupa dengan Yesus. Hal-hal yang menghalangi saya untuk bertumbuh. Hal-hal yang menghalangi saya untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Hal-hal yang menghalangi saya untuk menghasilkan buah-buah roh, the spiritual gift. Left behind. Katakan untuk sebelahmu, tinggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus. Even though your soul, lihat di situ. Ketiga orang di India itu dia dianiaya karena dia percaya kepada Yesus oleh pemberitaan misionaris. Dia dihukum. Satu desa itu mengelilingi dia, mereka gepukin, hajar sampai berdarah-darah. Lalu dihakimi oleh satu desa. Di tengah-tengah pusat desa itu, para pemimpin kota itu berkata kepada dia, in this day, if you and all the family members blaspheme Jesus Christ and ignore him, reject Jesus, we will release you. Tetapi apa dia jawab? Di situ dia jawab di situ adalah bahwa mengikuti Yesus adalah keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sama seperti penampakan teofani Tuhan Yesus di jalan Via Appia Tres Taberne. Ketika Petrus melarikan diri dari kota Roma untuk menghindar daripada kematian dan penganiayaan Kaisar Nero, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan Via Appia Tres Taberne. Petrus menyapa Tuhan Yesus dengan berkata, Quo vadis Domini? Teofani Kristus dalam rupa imam itu menjawab, Euromam crucifigi iterum. Saya akan kembali ke kota Roma untuk disalibkan. Lalu dengan tiba-tiba dia melihat wajah Yesus dan menghilang. Petrus berlari kembali lagi masuk ke kota Roma dan siap untuk disalibkan. Nah, momen Paskah ini mendorong kita, mengingat kita menjadi sebuah perenungan bahwa kematian Kristus itu bukan sebuah monumen, tapi selalu always, setiap tahun, every year when we celebrate Passover, we celebrate Easter, we celebrate the resurrection of Christ Jesus. We must remember, kita harus ingat, this is not a monument, but a momentum for us to change from the old life to a new life. Untuk terus berubah, memperbarui hidup kita. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Daripada satu kecemerlangan kepada kecemerlangan lain. Daripada satu proses kepada proses yang lain. Dan satu pembentukan ke pembentukan yang lain. Untuk berjuang terus untuk mencapai pengharapan eskatologi kita. Yaitu kekekalan. Ingat baik. Saya menjelaskan satu poin lagi yang penting supaya Anda dan saya paham. Dalam budaya-budaya Indonesia Timur dan beberapa budaya di seperti Pulau Sumatera, di Nias, Batak, itu orang mengenal ada yang namanya marga atau family name.
Indonesia Timur, NTT, Manado, Sulawesi, kemudian Ambon dan Papua. Itu kita mengenal yang namanya family name, katakan family name atau marga. Ketika seseorang wanita dia menikah dengan marga A, maka wanita itu memikul marga yang baru. Wanita itu membawa marga yang baru, sebuah identitas yang baru. Dia memikul tanggung jawab atas marga itu, harus menjaga nama baik marga itu. Hidup menurut aturan dalam marga, family name itu ada aturan-aturan itu. Kalau Anda dan saya that was percaya kepada Yesus, mengikuti Yesus menjadi muridnya, maka pada saat yang sama Anda dan saya memikul sebuah tanggung jawab sebagai the disciple of Christ. Tanggung jawab itu berat. Di pundak Anda ada marga Anda adalah sons of God, anak-anak Allah. Marga Anda adalah murid Yesus. Marga Anda adalah warga the citizenship of Christ Jesus, of Christ kingdom. Marga itu, Anda membawa marwah, Anda membawa otoritas, Anda membawa nama, Anda menjadi duta besar, ambassador of Christ. Seorang ambassador of Christ punya perilaku yang baik, sifat, karakter, attitude. Why? Karena dia membawa otoritas, membawa nama. Seorang murid harus menjadi seorang murid yang luar biasa, sehingga dia dapat membawa otoritas gurunya, Kristus Yesus, kemanapun dia berada. Ada sebuah kisah di mana mereka yang bukan murid Tuhan mencoba untuk memakai otoritas nama Tuhan. Tapi karena kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan menjadi murid Yesus, setan cakar mereka lari telanjang. Yaitu 7 anak Skewa. Iya kan? Mereka adalah para dukun, para cenayang, para jampi-jampi. Mereka tidak mengenal Yesus, tidak menghidupi kehidupan Kristus. Mereka bukan murid Yesus. Lalu mereka pergi mau numpang, mau nengking orang yang sakit, mau menyembuhkan orang sakit. Mereka berkata, aku mengutuki kamu dalam nama Yesus. Tapi roh jahat yang dalam diri orang itu berkata, hei, kamu siapa? Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, kamu siapa? Dapat cakar lari telanjang. Jadi kalau Anda menjadi dan saya menjadi murid, dari sign, ada tanda, ada mark, ada cap. Cap pada hati nurani kita, cap pada pikiran kita. Anda lihat kuda-kuda zaman dulu, budak-budak zaman dulu tuh dipakai cap supaya mereka nggak hilang. Anda kalau nonton film Gladiator, film Spartacus, ada Spartacus, ada Crixus, kemudian ada Oinemus, di mana mereka dilatih untuk menjadi Spartacus, menjadi gladiator di rumah gladiator Batiatus. Kisah ini adalah kisah nyata. Film Spartacus itu the real move, itu the real history, sebuah pemberontakan yang akhirnya hampir mengancam keruntuhan Imperium kota Roma. Ada cap, mereka dicap, ada tanda. House of Batiatus pakai cap besi itu di tubuh mereka. Kuda juga begitu, budak juga begitu. Ketika kita menghambakan diri kita kepada Kristus sebagai majikan kita, Kristus adalah majikan, maka ada cap. Ada cap. Biarkan orang melihat dalam hidup kita, there is a sign of Christ, there is a mark of Christ. Apa itu sign? Apa itu mark? The spiritual gift. Ada buah-buah roh, karpos. Kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi penguasaan diri, kesabaran, kelemah lembutan. Nah itu, orang bisa melihat. Kalau enggak orang lihat, bah, kamu lagi orang Kristen kok begitu. Kita tidak menunjukkan contoh dan tidak ada tanda. Seseorang yang tidak memiliki tanda, dia tidak bisa memikul otoritas dari tuannya. Jadi malam hari ini jadi reminding buat kita untuk kembali lagi, siapa kita mengikuti siapa. Apa syarat-syarat mengikuti Yesus? Apakah kita sudah menanggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menjadi serupa segambar dengan Dia, supaya kita dapat berjuang dalam bumi di dunia ini untuk mencapai
pengharapan eskatologi kita di dalam Tuhan Yesus. Selamat merenung, selamat berpikir. Bentar kita berpisah dari tempat ini dan masing-masing melakukan aktivitasnya. Merenung kembali lagi, buat catatan, buat reminder. Ingat, I'm a disciple of Christ. I have a mark. Saya ada tanda. There's a sign in my life, in my character, in my spirit, in my attitude. Ingat itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Paskah selalu menjadi sebuah momentum bagi kami untuk selalu mengenang bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengerahkan yang tunggal supaya setiap kami yang percaya kepada tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena Roma berkata semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi puji Tuhan karena anugerah Allah, maka kami ditebus dan kami diselamatkan. Itu bukan pekerjaan kami, tapi oleh iman. Karena itu dalam momen ini Tuhan, kami tidak mau merayakan Paskah menjadi sebuah monumen, tapi menjadi sebuah momentum di mana kami berubah dari satu peristiwa iman kepada peristiwa iman yang lain. Di tengah-tengah wabah corona ini, Tuhan, kami kembali lagi belajar tentang hal yang paling dasar dan prinsipil dari iman Kristen adalah kata mengikuti. Murid-murid pertama yang dipanggil Tuhan Yesus adalah Petrus, Yohanes, dan Andreas. Alkitab berkata they left everything behind them. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Hari ini Tuhan ajar kami, Roh Kudus mengingatkan kami, mendorong kami, mengimpartasi kami, dan memberikan pengertian. Ada hal-hal dan bagian-bagian sifat, kelakuan, dan karakter kami yang dapat menghalangi kami untuk mengikuti Yesus dengan baik, yang dapat menghalangi kami untuk berbuah, untuk bertumbuh, untuk menghasilkan buah pertobatan. Terima kasih Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa yang kami ikuti adalah Kristus Yesus. Karena itu kesadaran untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Karena kami percaya kami akan jadi sama seperti apa yang kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh hikmat, akal pikiran menolong kami di saat kami kembali ke tempat kami beristirahat, tidur malam Tuhan. Sampai besok pagi kami bangun pagi dan kami bisa mengikuti ibadah streaming dari Gembala Pembina kami, Gembala Senior kami Pak Ferry di Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa malam hari ini. Terpuji nama Tuhan untuk renungan malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.